Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji satu doa, yang doa ini berisikan tentang permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala urusan-urusan kita berkesudahan yang baik. Kita semua punya urusan, kita semua punya banyak hal yang harus dikerjakan, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar urusan-urusan kita itu semuanya berkesudahan yang baik. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita dihindarkan dari kehinaan di dunia dan azab di neraka. Nah, ini doa yang masuk menjadi doa favorit saya ya. Artinya doa yang sering juga saya baca di setiap kesempatan untuk berdoa. Ini riwayat dari Imam Ahmad Al-Hakim yang juga masuk dalam Syarhud Du'a minal Kitab was Sunnah, dan perawi-perawinya adalah perawi-perawi yang sikoh, artinya bisa dipercaya. Jadi doanya itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adabil akhirah. Mari bersama-sama kita baca. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adabil akhirah. Jadi itu artinya, ya Allah, perbaikilah semua urusanku akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Perbaikilah keadaan akhir dari setiap urusan-urusanku, dan lindungilah kami, ya Allah, dari hinanya dunia, kehinaan dunia dan azab neraka. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa. Doa ini berharap urusan-urusan kita, masalah-masalah kita yang sedang kita jalani, berbagai macam itu, semuanya berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Jadi sekolah baik, kerja baik, semuanya kesudahan urusan kita itu semuanya baik. Itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi amalan seseorang itu kan sebenarnya dilihat dari akhirnya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Jadi segala amal itu tergantung akhirnya, endingnya. Maka sering kita sampaikan bahwa lebih baik akhir yang baik daripada akhir yang buruk. Daripada kemudian awalnya baik, akhirnya jelek. Memang yang bagus itu awalnya baik, prosesnya baik, dan akhirnya juga baik. Tetapi lepas dari itu semua, sesungguhnya adalah yang terbaik itu adalah akhir yang baik. Nah, di dalam doa ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala urusan-urusan kita itu berakhir atau berkesudahan yang baik semuanya. Nah, inilah perlunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di samping urusan kita baik, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terlindungi, terjaga dari kehinaan dunia dan juga nanti adab di neraka. Jadi makanya ada ulama menyatakan ini doa juga merupakan doa yang cukup lengkap,
komplit ya. Kenapa? Karena kalau seseorang itu sudah terbebas dari kehinaan dunia, lalu kemudian terbebas dari azab neraka, maka sesungguhnya dia adalah orang yang menang yang sesungguhnya. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa kemenangan yang sesungguhnya itu adalah saat seseorang itu sudah terluput, terhindar dari siksa neraka, lalu kemudian dia dimasukkan di dalam surga. Itu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, dalam interaksi sosial kita dengan masyarakat, dengan siapapun, maka tentu kita pasti punya urusan-urusan. Lalu kemudian doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, agar kemudian kita selalu baca, agar urusan-urusannya nanti kesudahannya baik atau menjadi yang terbaik. Jadi selalu berdoa, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Nah, orang yang berdoa itu sebenarnya adalah satu kesempatan yang luar biasa berkomunikasi dengan Allah itu, karena dia cuma berharap kepada Allah. Dan komunikasi yang kita bangun dengan doa-doa itu adalah dalam rangka menunjukkan bahwa kita punya ketauhidan yang kuat. Jadi kita asik, enak, nyaman, bahagia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berpikir tentang apakah kemudian dikabulkan atau tidak, tapi senangnya kita, nikmatnya kita ketika kita berdoa kepada Allah. Sesungguhnya ada nilai ketika komunikasi kita lakukan itu semata-mata adalah kita sebagai seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Nikmatnya orang berdoa itu seperti itu. Maka kalau Syekh Khalid Abu Syadi itu menulis satu kitab ya. Kitab ini beliau beri judul ya Nabiur Raja. Ya, ada berisi sekitar 60 motivasi kepada orang-orang beriman untuk tetap berada dalam sebuah keyakinan untuk sebuah kemenangan. Termasuk diantaranya adalah ketika kita relevansikan dengan doa tadi, bahwa kita berharap berdoa kepada Allah agar urusan-urusan kita itu berakhir dengan kesudahan yang baik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Jadi semua urusan kita satu persatu itu kita berharap ini baik, ini baik, ini baik semuanya. Nah, kita tidak akan pernah kemudian kecewa di dalam berdoa itu. Sama seperti yang kemudian saya ambil dari bab-bab yang berkaitan dengan doa ini di kitabnya Syekh Khalid Abu Syadi ini, ya Nabiur Raja, yang berisi 60 motivasi tadi. Beliau pertama menyebutkan satu ayat di dalam Al-Quran tentang kita tidak akan pernah kecewa setiap kita berdoa. Itu beliau ambil dalil di dalam Quran surat Maryam ayat 4. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau ya Tuhanku. Jadi ini adalah ayat yang berbicara tentang doa Nabi Zakaria, yang kemudian sudah menyampaikan kepada Allah, tulangku ya Allah sudah begitu sangat lemah, inni wahanal admu. Jadi tulangku ini sudah lemah. Kemudian juga wasta'al ra'bu syaiba, dan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya. Tapi aku tidak pernah kecewa untuk selalu berdoa kepada engkau ya Allah, karena asiknya berdoa kepada Allah. Jadi kita bermunajat, kita berkomunikasi kepada Allah itu tidak melihat hasil, tapi karena nikmat berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita berbicara dengan orang yang kita sayangi, kita senangi, kita senang berlama-lama berbicara dengan orang itu.
Tapi kalau kemudian berbicara dengan orang yang tidak kita sukai, sudah ingin cepat-cepat saja gitu. Jadi begitulah Nabi Zakaria yang kemudian diambil oleh Syekh Khalid Abu Sa'id itu menjadi sebuah motivasi yang pertama. Jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah, tidak hanya melihat hasilnya tapi asiknya, nikmatnya ketika kita berkomunikasi dengan Allah Rabb Azza wa Jalla itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah untuk bisa istrinya hamil, dan itu sudah lama ya, yang bahasanya tidak mungkin karena sudah bermasalah dengan rahimnya dan sudah sepuh, tapi semuanya itu tidak berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah ada cerita ketika ada seorang yang baru beberapa tahun sudah menjadi orang baik gitu kan, baru 2-3 tahun sudah merasa jadi orang baik, kemana-mana sholat, terus sholat jamaah, ngaji, sudah pokoknya jadi orang baik. Tapi dia merasa tidak ada perubahan dalam hidupnya. Jadi dia kemudian sempat berpikir, apalah artinya saya berubah jadi orang baik, doa-doa saja tetap saja juga begini gitu kan. Lalu kemudian dia kebetulan ketika dalam satu rombongan di base itu ada orang yang kemudian baca Al-Quran surat Maryam ini, berbicara tentang Nabi Zakaria ya, yang kemudian berapa puluh tahun berdoa kepada Allah agar mempunyai keturunan itu. Dan ternyata terhentaklah dia ketika membaca surat Maryam ayat 1-5 itu yang berbicara tentang itu. Dia kemudian berpikir, Zakaria seorang nabi, kekasih Allah, sudah kekasih Allah, berpuluh-puluh tahun berdoa kepada Allah, tapi mengatakan aku tidak akan pernah berhenti dan aku tidak akan pernah merasa kecewa untuk berdoa kepada Allah, karena asiknya, nikmatnya bermohon kepada Allah itu. Lah ini aku bukan kekasih Allah, bukan siapa-siapa, baru berubah jadi orang baik saja berapa tahun, sudah kemudian ngampul lah ke Allah itu. Jadi ngampul lah, tidak ada perubahan ya. Soalnya sudah kemana-mana tidak ada perubahan. Nah, itu kan hebat itu. Nabi Zakaria saja seorang kekasih Allah, utusan Allah, kemudian begitu sangat sabarnya itu berdoa dan mengatakan aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhentak dari itu, dia kemudian karena baru berubah 3-4 tahun, yang terkenal dengan istilah Gustu Hijrah itu, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang baru pindah asik dengan agama tapi tidak ada perubahan, lalu kemudian dia mengambil kembali kekuatannya bahwa siapalah saya bukan siapa-siapa, lalu kemudian saya harus berhenti untuk berdoa karena tidak ada perubahan. Seorang nabi saja mengatakan kepada Allah tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah kecewa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Qayyim itu menyatakan bahwa pernyataan engkau bahwa Allah itu akan mengabulkan doa setiap hambanya yang berusaha untuk berdoa kepadanya, lalu kemudian ada keinginan dari Nabi Zakaria yang kemudian disebutkan, wahai Tuhan, aku tidak mengenal engkau kecuali sebagai zat yang mengabulkan doa dan engkau tidak pernah menolak permintaanku sama sekali. Karena itu janganlah engkau putus kebiasaanmu dan janganlah engkau berhenti memberikan kebaikanmu. Sebagaimana aku tidak sengsara dengan doaku di masa yang lalu, aku juga yakin bahwa aku tidak akan sengsara dengan doaku kepadamu di masa yang akan datang. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu, bahwa sesungguhnya Nabi Zakaria itu sedang memberikan wasilah kepada Tuhannya dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berdoa itu tidak hanya sekedar dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia punya wasilah ya, perantara kepada Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya kemudian kita mengasumsikan bahwa Allah itu Maha Penyayang, pemberi kepada hambanya,
paling tidak wasilah yang kemudian perantara yang kemudian kita sampaikan adalah nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Maka yang diingat kita itu ketika berdoa adalah Allah itu sudah banyak memberi kepada kita. Jadi yang diingat yang real, yang nyata saja. Pada saat kita tidak berdoa dan meminta, di saat kita sudah terjaga, terbangun dari tidur kita dalam keadaan baik, itu sudah luar biasa. Siapa yang menjaga kita pada saat tidur? Allah. Dan itu kita anggap sesuatu yang sepele? Tidak juga. Saat kita tidur sebenarnya, saat kita tidur, berapa jam kita tidur? Kalau Allah tidak jaga, kalau Allah berkehendak kemudian tidak menjaga kita, ada binatang saja yang masuk misalnya, ada kemudian kalajengking yang masuk, ada lalat, ada semut, tidak usah yang besar-besar saja, semut saja kemudian masuk ke telinga kita, itu sudah berbahaya, sesuatu yang membahayakan kita. Tapi setiap malam dan kita dalam keadaan bangun dalam keadaan sehat, itu dalam keadaan selamat, kadang-kadang kita anggap sesuatu yang biasa. Itulah kemudian yang kemudian ketika kita berdoa, katanya Ibnu Qayyim, itu sama seperti yang disampaikan oleh Nabi Zakaria. Jadi berdoanya kepada Allah itu berharap engkau sudah terbiasa ya Allah memberikan nikmat kepadaku, maka jangan pernah berhenti untuk memberikan nikmat itu. Jadi jangan pernah kita berpikir ada doa-doa kita yang tidak terkabul. Bagi orang yang beriman itu berwasilah, berperantara bahwa banyak sudah nikmat yang sudah diberikan, itu jauh lebih penting ketika kita bermunajat kepada Allah. Ingat semua nikmat yang sudah kita terima dari Allah yang baik-baik itu, sehingga setiap kita berdoa maka akan terasa nikmat sekali kepada Allah. Sehingga Nabi Zakaria pun mengatakan, aku tidak akan pernah kecewa, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdoa kepada engkau, karena yang diingat itu adalah nikmat-nikmat seluruhnya yang diberikan Allah kepada kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di samping kita juga berusaha untuk memberikan sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berdoa, karena disitulah letaknya, katanya Ibnu Athaillah itu dalam Al-Hikamnya itu, bahwa apabila kamu tidak bisa bersangka baik kepada Allah berdasarkan sifatnya, maka bersangka baiklah kepada Allah berdasarkan perlakuannya kepadamu. Bukankah Allah tidak membiasakan perlakuan kepadamu kecuali yang baik? Bukankah Allah senantiasa mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepadamu? Jadi yang disangkakan baik kepada Allah itu adalah karena kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, sampai kita pun duduk mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan dan ilmu saat ini pun juga adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kemudian kita berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak akan pernah ada kekecewaan setiap kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah merahmati Ahmad bin Al-Mu'addil itu, setiap kali dia dirundung satu masalah, maka dia bangun malam untuk mengerjakan salat malam, lalu menyuruh keluarganya juga untuk bangun malam sambil membaca firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Itu dalam Quran surat Toha ayat 132. Jadi Ahmad bin Mu'addil ini setiap kali dia punya masalah, dia selalu membiasakan untuk salat malam, dan itu cuma tidak sendirian, keluarganya juga disuruh bangun, ayo salat, kita minta kepada Allah. Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Dan itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan untuk tidak menjadi orang yang kemudian tidak berdoa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian juga kita meyakini yang kedua, di samping apa yang kemudian dijadikan dalil pertama bahwa Allah tidak akan pernah
mengecewakan kita. Yang kedua adalah Allah akan mengabulkan terutama doa orang-orang yang terdesak, doa orang-orang yang sudah dalam kondisi nggak bisa ngapa-ngapain sudah. Maka di dalam Al-Quran itu disebutkan, Quran surat An-Naml ayat 62, ammay yujibul muttarra idza da'ah, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Jadi kalau sudah dalam keadaan terdesak, sudah tidak ada jalan lagi, Allah pasti akan kabulkan itu. Doa orang yang terdesak itu, doa orang yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ketika Taus Al-Yamani itu datang ke rumah Ubaidillah bin Abu Saleh untuk menjenguknya, lalu Ubaidillah itu berkata kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, doakan aku, katanya. Lalu Taus menjawab, berdoalah sendiri karena Allah akan mengabulkan doa orang yang terdesak apabila dia berdoa kepadanya. Jadi itu didasarkan pada Quran surat An-Naml ayat 62. Bapak dan Ibu bisa nanti baca surat An-Naml ayat 62, ammay yujibul muttarra idza da'a, siapa yang memperkenankan mengabulkan doa orang yang sudah dalam keadaan terdesak, dalam keadaan sulit apabila dia berdoa kepadanya. Jadi ketika ada seorang laki-laki menemui Malik bin Dinar itu, lalu dia berkata, aku memintamu dengan nama Allah, doakan aku karena aku sedang terdesak ini. Malik bin Dinar kemudian menjawab, kalau begitu berdoalah sendiri karena Allah mengabulkan doa orang yang sudah terdesak apabila dia berdoa kepadanya. Ini pernah saya sampaikan dulu, ada orang yang sudah dalam kondisi sendirian, dia kemudian ditipu orang dan kemudian akan dibunuh oleh orang, lalu kemudian dia ingat Quran surat An-Naml ayat 62 ini, lalu berdoa kepada Allah. Tiba-tiba dia, orang yang sudah tinggal dibunuh saja, Allah mengutus malaikat, tiba-tiba ada orang berkuda lalu membunuh orang yang akan membunuh dia. Jadi sudah dalam keadaan sudah terdesak banget, sudah dalam kondisi akhir, sudah tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kekuatan dan daya, maka ketika dia memohon kepada Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berdasarkan Quran surat An-Naml ayat 62. Jadi motivasi kedua berdoa kita adalah saat orang itu dalam kondisi terdesak, Allah pasti akan menjawab doa orang itu. Nah, siapa orang yang sebenarnya terdesak itu? Siapa orang yang berada dalam posisi yang tidak ada daya dan kekuatan itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, maksudnya adalah orang yang menghadapi situasi darurat dan kehabisan usaha. Jadi kalau sudah tidak ada lagi daya dan upaya, sudah kondisinya darurat, maka saat berdoa ingat Quran surat An-Naml ayat 62. Hanya Allah yang bisa kemudian mengabulkan. As-Sudi juga berkata, orang yang dimaksud terdesak itu adalah orang yang tidak memiliki daya lagi dan kekuatan. Zunnun juga berkata, orang yang telah memutuskan tautan-tautannya dari selain Allah, itulah orang-orang yang terdesak. Maka diantara orang yang jenis orang yang terdesak itu adalah orang yang sakit parah sudah. Karena itu Taus berkata, doa orang yang sakit parah itu mustajab. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 62 itu, amma yujibul muttarra idza da'a, siapa yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ketika kita menjenguk orang sakit itu kita yang mendoakan orang yang sakit, tapi sebenarnya boleh kita juga meminta doa kepada orang yang sakit itu, karena dia dalam kondisi yang sudah dalam keadaan tidak ada daya dan upaya pada akhirnya. Inilah luar biasanya saling mendoakan itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, di ayat ini ketika kemudian menyebutkan bahwa Allah akan mengabulkan doa orang yang terdesak di antara mereka, lalu kemudian pertanyaannya adalah, siapa orang-orang yang kemudian kondisinya seperti apa orang-orang yang terdesak itu? Maka lalu kemudian dijawab oleh salah seorang ulama yang dimaksud dengan orang yang
terdesak itu adalah seperti orang yang sudah ada di lautan, lalu kemudian dia sudah tenggelam dan dia sudah tidak ada daya dan kekuatan, dia hanya cuma satu tempat untuk kemudian tidak tenggelam. Seperti itulah gambaran orang yang sudah terdesak itu. Jadi Allah pasti akan mengabulkan doa orang yang sudah dalam kondisi itu. Dalam kondisi itu dia tidak berputus asa kepada Allah, sudah tidak ada daya dan kekuatan, seperti orang yang sudah tenggelam di lautan dan dia hanya satu saja yang dipegang, tidak ada yang bisa menolong. Itulah orang yang akan dikabulkan doanya pada saat kondisi darurat, kondisi yang betul-betul sudah mendesak itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, apa yang kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji kepada orang-orang yang berada dalam keterdesakan itu akan diberi bantuan. Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9 sebutkan, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Jadi kalau sudah dalam kondisi terdesak, maka kita sering banyak mendengar cerita-cerita di posisi sudah terdesak, di posisi yang tidak mungkin, lalu kita berdoa kepada Allah. Ingat Quran surat An-Naml ayat 62 itu, Allah akan memberikan bantuan yang tidak disangka-sangka. Kalau tadi ada malaikat yang diutus Allah dengan manusia yang berkuda itu, wujud manusia yang berkuda, lalu kemudian membunuh orang yang mau membunuh orang itu tadi. Banyak sekali sebenarnya peristiwa-peristiwa yang tidak kelihatan ketika sudah berada di posisi sulit, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong atau tidak bisa selamat, sama seperti orang yang dalam keadaan mau tenggelam itu, maka Allah pasti akan menolong. Disinilah hebatnya bahwa ternyata Allah akan menjawab doa orang-orang yang sudah dalam kondisi seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berada dalam satu tenda, kemudian beliau terbangun dan berkata, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang kepadamu. Ini dia Jibril sedang menuntun tali kekang kuda diliputi debu-debu yang mengepul. Itu ketika Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, bahwa ketika dalam kondisi sulit, kondisi tidak mungkin, pasti Allah akan menolong kita. Perhatikan misalnya bagaimana kesulitan yang dialami oleh Imam Al-Ghazali hingga nyaris merusak badan dan imannya, serta syahwat dan subhat yang dialaminya, di mana tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya dari syahwat dan subhat kecuali doa orang-orang yang terdesak. Itu Imam Al-Ghazali itu bercerita tentang itu di kitabnya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu beliau menyatakan, aku senantiasa terombang-ambing antara tarikan syahwat dunia dan dorongan akhirat selama sekitar 6 bulan, dimulai bulan Rajab tahun 488 Hijrah. Pada bulan itu perkara yang aku alami sudah melampaui batas terkendali kepada batas tak terkendali. Tiba-tiba Allah mengunci lisanku hingga aku tidak mampu mengajar, sehingga aku memaksakan diri untuk mengajar satu hati demi menyenangkan hati orang-orang yang simpati kepadaku. Namun lisanku ini tidak mampu mengucapkan satu kata pun, kata Imam Al-Ghazali. Ketika aku merasa tidak mampu dan dayaku telah hilang secara keseluruhan, maka aku kembali kepada Allah layaknya orang yang terdesak, yang tidak lagi memiliki daya dan upaya. Doaku pun dikabulkan oleh Tuhanku yang mengabulkan orang terdesak ketika dia berdoa kepadanya. Setelah itu hatiku menjadi mudah untuk berpaling dari kedudukan, harta, keturunan dan pengikut. Jadi orang sekelas Imam Al-Ghazali pun bercerita pernah mengalami itu, pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu, dan mungkin kita juga akan mengalami peristiwa-peristiwa itu. Maka ketika kita berada di titik tertentu yang sudah tidak mungkin lagi ada daya dan kekuatan, jangan kita mengakhiri yang tidak baik.
tetapi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang kecewa ketika harapan-harapan kita kemudian sudah tidak ada. Tapi yang bagus itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Quran surat An-Naml ayat 62 yang merupakan motivasi kedua, bahwa Allah pasti akan menjawab doa orang-orang yang sudah berada dalam kesulitan, berada dalam titik yang dia sudah tidak ada daya dan kekuatan lagi, seperti orang yang sudah mau mati tenggelam di lautan sendiri. Itu pasti Allah akan menolong itu. Dan ternyata seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa orang sekelas Imam Al-Ghazali pun yang sudah begitu berusaha untuk dekat dengan Allah pun mengalami peristiwa-peristiwa pada dirinya yang seperti itu. Nah, banyak sebenarnya ketika kita berada dalam posisi yang sulit itu, berdoa kepada Allah seperti pada waktu yang lalu saya sampaikan doa, misalnya ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Wahai Zat yang Maha Hidup, yang senantiasa mengurusi makhluknya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Terus berulang-ulang itu diucapkan pada saat kita berada di titik kondisi yang terdesak, sudah tidak ada lagi kekuatan kecuali kemudian kita berharap seperti itu. Sama ketika kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan doa kepada putri beliau Fatimah, ya, yang kemudian disuruh oleh beliau untuk mengulang doa tersebut 2 kali sehari, seperti minum obat wajib gitu ya. Kalau ada dokter bilang ini 3 kali sehari, ada 2 kali sehari, tetapi paling tidak kemudian Rasulullah mengajarkan kepada putri beliau Fatimah untuk membaca doa ini 2 kali sehari, yaitu pagi dan petang. Yang doa itu sudah pernah kita sampaikan pada saat kondisi tertentu, maka kemudian berdoalah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aini la ilaha illa anta. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada putri beliau Fatimah Az-Zahra. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kita berada dalam kondisi terdesak itu ya, ketika kemudian ada pertanyaan sampai di mana, bagaimana cara kita sampai kepada kondisi terdesak itu atau kondisi akhir itu, bagaimana kemudian tanda-tandanya. Pertanyaan itu dijawab oleh Al-Muwarriq Al-Ijli yang melukiskan gambaran orang yang terdesak itu sebenarnya adalah mewarnai doa dengannya, mengisi hatinya dengan apa yang ada dalam hatinya, mempercepat jalan untuk mendapat karunia dan memangkas jalan agar doa segera dikabulkan. Itu dia kemudian mengatakan tidak ada perumpamaan tentang orang yang mukmin yang dalam kondisi ini kecuali seperti seorang yang di tengah lautan di atas sebatang kayu, lalu dia berdoa, wahai Tuhan, selamatkan aku dari ketenggelaman ini. Inilah yang kemudian disampaikan, kondisi orang yang terdesak itu adalah sudah tidak ada lagi daya dan kekuatan kecuali hanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran surat An-Naml ayat 62 ini yang kemudian memberikan gambaran ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yaksib, siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan yang menghilangkan kesusahan ini. Sebenarnya adalah kekuatannya terletak kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah terbiasa bermunajat kepada Allah dan dia punya kekuatan tauhid yang kuat kepada Allah, maka pasti Allah akan menolong pada saat kondisi sulit yang ada pada dirinya. Banyak juga contohnya bagaimana di dalam Al-Quran itu Nabi Ayub yang kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat sakit menimpa dia, lalu kemudian berdoa, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin,
Inilah doa yang sangat luar biasa, punya etika yang luar biasa. Dia mengatakan kepada Allah, Nabi Ayub mengatakan kepada Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Jadi tidak mengatakan, Tuhan, Engkau berikan aku sakit, maka sembuhkan aku. Tapi luar biasa, beliau kemudian di dalam Al-Quran itu diabadikan permohonannya kepada Allah. Dia menyatakan, Tuhan, aku sedang sakit, sedangkan Engkau adalah yang Maha Penyayang. Jadi tidak mengatakan Engkau menyakitkan aku, maka sembuhkan aku, enggak. Tetapi etika adab doa yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Ayub itu mengatakan, Tuhan, aku sakit, sedangkan Engkau adalah penyayang. Tapi tidak meminta untuk disembuhkan, tapi mengatakan, Tuhan, aku sedang sakit, Engkau adalah Maha Penyayang. Itulah etika dan adab dari doa seorang nabi, sehingga banyak juga kemudian disampaikan, kalau kita kepada Allah berdoalah dengan pakai adab. Jangan seperti orang yang menyuruh-nyuruh kepada Allah. Apa yang dicontohkan doa-doa di dalam Al-Quran itu sesungguhnya mempunyai nilai yang luar biasa, karena punya adab yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir itu, ayat yang dijadikan motivasi adalah Quran surat Yunus ayat 3. Yudabbirul amro, dia mengatur segala urusan. Allah lah yang mengendalikan semua urusan di dunia ini, dari sejak zaman azali maupun nanti yang terakhir pun, semuanya dah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum dan sesudahnya, lillahil amru min qablu wa min ba'du, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka. Ayat ini ada di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 4. Bukan hanya berbicara tentang persoalan konflik antara Persia dan Romawi, tetapi secara umum ayat ini memberlakukan bahwa segala sesuatu itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekuatan kita adalah bermunajat kepada Allah dengan meyakini bahwa setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah sesungguhnya adalah bagaimana bentuk munajat dan komunikasi kita kepada Allah. Dengan kenikmatan kita berbicara, kita kemudian bermunajat kepada Allah, sesungguhnya nikmatnya ada di dalam doa itu. Sama seperti ketika kita berharap agar urusan-urusan kita apapun itu, sekecil apapun, berdoa kepada Allah agar akhirnya menjadi baik. Bukankah kita punya urusan-urusan itu? Dari urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang sedang, urusan-urusan yang besar, urusan-urusan yang sepele. Tapi kalau kita membiasakan diri berdoa kepada Allah, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajinna min hisid dunya wa adabil akhirah. Ya Allah, perbaiki akhir urusan kami semuanya menjadi akhir yang baik, dan kemudian jangan sampai mendapatkan kehinaan dunia dan kemudian terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan doa ini bisa menjadi doa harian kita, doa yang kemudian setiap selesai kita sholat 5 waktu, di antara sekian banyak doa yang kita panjatkan dan kita sampaikan kepada Allah, berharap agar urusan-urusan kita apapun itu berakhir dengan indah, berakhir dengan baik, dan kita terhindar dari kehinaan dunia, terlebih lagi nanti adab di akhirat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.